Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Mega Duarti dari kelas Sabtu pagi dengan NIM 12119045. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar mata kuliah Teori Ekonomi yang berjudul Struktur Teori Akuntansi. Dalam struktur teori akuntansi mempunyai beberapa elemen, di antaranya: pertama, tujuan laporan keuangan; kedua, postulat akuntansi; ketiga, konsep teoritis akuntansi; keempat, prinsip dasar akuntansi; dan kelima, standar akuntansi. Dalam tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan postulat akuntansi adalah pernyataan yang memerlukan bukti atau tempat akuntansi beroperasi, merupakan unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya dan perusahaan lain. Pendekatan ini lebih berorientasi pemakaian daripada orientasi perusahaan. Yang ketiga, konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenaran sendiri, disebut juga aksioma, yang juga sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat yang berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai oleh adanya pengakuan pada kepemilikan pribadi. Dalam konsep teoris akuntansi terdiri dari 4, yaitu teori kepemilikan, teori entitas, teori dana, teori pengendalian, dan teori investor. Teori kepemilikan bermaksud adalah teori sebagai agen perwakilan atau penugasan dari penguasa atau pengusaha atau pemilik. Tujuan utamanya adalah menentukan, menganalisa kekayaan bersih perusahaan yang merupakan hak si pemilik. Dengan rumus aset dikurang liabilitas sama dengan kepemilikan. Yang kedua, dengan teori entitas. Yang dimaksud dengan teori entitas adalah suatu yang terpisah dan beberapa dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan, dan unit usaha itulah yang menjadi pusat perhatian yang harus dilayani, bukan pemilik. Dengan demikian, menjadi perhatian adalah income. Dengan rumus aset sama dengan equities, aset sama dengan liabilitas plus stakeholder equity. Yang ketiga, teori dana merupakan unit usaha atau sumber ekonomi dan kewajibannya ditetapkan sebagai pembatasan terhadap penggunaan aset tersebut. Aset sama dengan pembatasan aset. Yang keempat, teori pengendalian. Di sini yang teori pengembalian menganggap bahwa yang harus diperhatikan adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan kontrol ekonomi atas pengembangan yang efektif terhadap suatu lembaga. Perhatiannya adalah pertanggungjawaban dalam mengelola kekayaan yang diamanahkan kepadanya. Yang kelima, teori investor. Teori ini menganggap bahwa suatu diperhatikan adalah investor atau kreditur, dan residual equities atau pemegang saham. Kita kembali lagi ke elemen. Yang keempat dalam elemen teori akuntansi adalah prinsip dasar akuntansi, di mana prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Selain itu, dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan atau laporan yang dihasilkan
juga menjadi lebih sesuai dengan informasi yang tersedia. Dalam prinsip akuntansi, mempunyai beberapa dasar, diantaranya dasar aktual, kelangsungan usaha, the cost principle, the revenue principle, the matching principle, the consistency principle, the disclosure principle, dan disclosure principle. Yang dimaksud dengan dasar aktual adalah dalam menyusun laporan keuangan, pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. Yang dimaksud dengan kelangsungan usaha adalah laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entiti yang dimaksud akan terus melanjutkan usahanya, tidak ada likuidasi. The cost principle sering disebut dengan historical cost, yaitu dasar penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang. Dengan kata lain, setiap perkiraan dinilai berdasarkan harga pertukaran pada tanggal perolehan. The revenue principle menjelaskan 3 hal, yaitu sifat dan komponen revenue, pengukuran revenue, dan bukti pengakuan revenue. The matching principle mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan. The consistency principle, menurut prinsip ini kejadian ekonomi yang sejenis harus dicatat di laporan secara konsisten dari suatu periode ke periode lain. Artinya, prosedur akuntansi yang sama harus ditetapkan dalam periode itu. Selanjutnya, the disclosure principle, di mana laporan keuangan ini didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan untuk suatu periode yang berisi cukup informasi, sehingga membuat orang lain informasi baik umum atau investor paham dan tidak salah mentafsirkan terhadap laporan keuangan tersebut. Yang terakhir adalah the conservative principle. Menurut prinsip ini, apabila tidak dihadapkan untuk memilih di antara 2 atau lebih prinsip atau teknik akuntansi yang sama-sama terima, diutamakan pilihan yang memberikan pengaruh untung yang paling kecil pada equity pemilik. Artinya, prinsip ini menganut sikap pesimis. Yang terakhir dalam teori akuntansi, elemennya adalah standar akuntansi. Standar akuntansi adalah peraturan-peraturan khusus yang telah ditetapkan dari prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang berbagai standar perlakuan pencatatan dan pelaporan terhadap semua transaksi atau kejadian-kejadian tertentu yang dialami oleh suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Terima kasih. Berikut sudah saya sampaikan mengenai struktur teori akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.